Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Anggreni Ali dengan NIM 2120203874231011. Saya dari program studi Hukum Pidana Islam kelas 2500A. Saya akan menjelaskan mengenai tentang hukum perdata sekaligus ujian tengah semester saya dari dosen pengampu Ibu Wirani Aisyah Anwar MH. Materi pertama adalah sistematika hukum perdata. Ada 3 bagian, yakni pertama pengertian hukum perdata, kedua sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan, ketiga sistem hukum perdata dalam undang-undang. Yang pertama tadi adalah pengertian hukum perdata. Secara umum, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Ada 4, yakni hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Yang ketiga adalah sistematika hukum perdata dalam undang-undang. Ada 4 buku, yakni buku ke-1 membahas mengenai orang, buku kedua membahas mengenai kebendaan, buku ketiga membahas mengenai perikatan, buku keempat membahas mengenai pembuktian dan kadaluarsa. Materi kedua adalah hukum perorangan. Ada 3 bagian, yakni pengertian hukum perorangan, subjek hukum, pembagian badan hukum. Yang pertama adalah pengertian hukum perorangan. Hukum perorangan adalah hukum tentang orang yang mengatur tentang orang, nama orang, tempat tinggal, kecakapan hukum, dan badan hukum sebagai subjek hukum. Kemudian yang kedua adalah subjek hukum. Nah, subjek hukum itu terdiri dari 2, yaitu manusia dan badan hukum. Kemudian yang ketiga adalah pembagian badan hukum. Pembagian badan hukum ada 2, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Materi ketiga adalah hukum perorangan tentang perkawinan, akibat hukum perkawinan, dan hak kewajiban suami istri. Yang pertama adalah hukum perkawinan dalam hukum perdata, yang kedua adalah akibat hukum perkawinan, dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama yang saya jelaskan mengenai tentang hukum perkawinan dalam hukum perdata. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah akibat hukum perkawinan. Nah, ada 3 akibat hukum perkawinan, yaitu perkawinan dipandang tidak memenuhi perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah tidak terpenuhinya persyaratan material dan formil. Yang ketiga adalah perkawinan yang tidak dicatat merupakan nikah fasid. Nah, yang ketiga adalah hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak suami atas istri dan hak istri atas suami. Materi keempat mengenai tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama pencegahan perkawinan, yang kedua pembatalan perkawinan, yang ketiga pengajuan pembatalan perkawinan, dan yang terakhir adalah yang berwenang mencegah suatu perkawinan. Yang pertama tadi adalah pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah hak yang diberikan oleh undang-undang untuk orang-orang tertentu, dasar tertentu untuk menyatakan keberadaan terhadap diberlangsungkannya pernikahan tersebut. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian yang kedua adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau tidak dianggap. Yang ketiga adalah pengajuan pembatalan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan agama bagi muslim dan pengadilan negeri bagi non-muslim di dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan, atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan baru tersebut. Yang terakhir adalah yang berwenang mencegah suatu perkawinan adalah para keluarga. Mereka berhak yang mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ada seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan. Yang ketiga adalah apabila karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak. Materi kelima adalah hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan. Yang pertama adalah perjanjian perkawinan, yang kedua harta perkawinan, yang ketiga dalam tinjauan hukum positif. Yang pertama adalah perjanjian perkawinan. Dalam praktik perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi harta bawaan dalam perkawinan, baik itu harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah,
warisan, ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Yang kedua, semua utang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggung jawab suami ataupun istri. Yang ketiga adalah istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas menikmati hasil dari pendapatan tersebut. Yang keempat adalah untuk mengurus hartanya, istri itu tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami. Kemudian yang kedua adalah harta perkawinan. Harta perkawinan adalah dua harta bawaan dan harta bersama. Jadi harta perkawinan ada dua, harta bawaan dan harta bersama. Kemudian perkawinan dalam tinjauan hukum positif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Materi yang keenam adalah hukum keluarga tentang perceraian, perpisahan meja, tempat tidur, dan anak sah. Ada 3 bagian yang saya jelaskan mengenai tentang hukum keluarga tentang perceraian, hukum keluarga tentang perpisahan meja dan tempat tidur, hukum keluarga tentang anak sah. Yang pertama adalah hukum keluarga tentang perceraian. Perceraian adalah batalnya suatu perkawinan dengan keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Undang-undang tidak mengenal perceraian atas dasar suka sama suka antara suami dan istri, tetapi harus ada alasannya. Nah, alasan perceraian adalah perzinahan, ditinggalkan dengan sengaja, hukuman badan lebih dari 5 tahun. Nah, yang kedua adalah hukum keluarga tentang perpisahan meja dan tempat tidur. Perpisahan meja dan ranjang itu adalah suatu keadilan di mana suami istri tidak hidup bersama lagi karena suatu perselisihan, tetapi ikatan perkawinan itu tetap masih ada. Nah, ada pun pasal-pasal dalam KUHP Perdata yakni mengatur tentang perpisahan adalah pasal 233 KUHP Perdata, yaitu jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau istri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan, dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap yang lainnya. Yang ketiga adalah hukum keluarga tentang anak sah. Nah, beban berat sesungguhnya akan tetap pada pasangan terutama anak pasca perceraian. Padahal secara umum anak memiliki hak yang sama seperti pada saat ketika orang tua belum bercerai. Oke, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Sekian, akhirul kalam, minallahi musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.